Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Refleksi koneksi antar materi yang saya pakai ialah model 4P, yaitu pertama adalah menceritakan tentang peristiwa apa yang terjadi pada pembelajaran. Kemudian yang kedua ialah perasaan. P yang ketiga ialah pembelajaran. P yang keempat ialah perencanaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan momen-momen penting apa yang saya rasakan, baik itu yang menantang ataupun yang mencerahkan selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama, mengenal dan memahami arti pembelajaran sesuai pemikiran KHD. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya. Kedua, pembelajaran berarti menuntun dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, guru harus menjalankan trilogi pendidikan, yaitu menjalankan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. 4. Terdapat keterkaitan yang erat antara modul 1.1 dengan modul 1.2, di mana modul 1.1 dikuatkan dengan tindakan atau peran dari guru penggerak dalam pembelajaran. Momen lain yang saya rasakan ialah dapat memahami keterkaitan antara nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Baik nilai dan peran harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kedua, dapat memahami diagram trapesium usia dan kaitannya dengan peran yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Jangan meninggalkan kesan negatif kepada murid di dalam pembelajaran, karena ini akan meninggalkan kesan negatif kepada murid. Yang ketiga, saya akan segera menyusun aksi nyata. Momen penting yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini ialah guru penggerak harus tampil beda dari guru-guru lainnya yang bukan guru penggerak. Guru penggerak harus menerapkan pola merdeka mengajar dan merdeka belajar bagi murid. Praktek baik ini menjadi contoh bagi guru-guru lainnya. Karena itu, guru penggerak harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada rekan-rekan sejawat lainnya, agar rekan sejawat lainnya melihat bahwa kita telah melakukan praktek baik dan dapat menjadi contoh bagi rekan guru yang lain. 2. Dalam pembelajaran, guru harus berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai diktator dalam pembelajaran. 3. Hal yang menegangkan dalam pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah seperti dikejar-kejar oleh waktu dalam penyelesaian tugas LMS. Karena di samping kita melaksanakan pendidikan guru penggerak, kita juga melaksanakan tugas-tugas pokok pembelajaran di sekolah. Momen penting lain yang saya rasakan juga penguasaan materi yang kurang mendalam di ruang kolaborasi, sehingga apa yang kami sampaikan tidak memberikan gambaran yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Tantangan yang lain ialah menyelesaikan tugas ruang kolaborasi yang hanya diberi waktu 1 hari dan keesokan harinya harus mempresentasikan hasil diskusi, sehingga merasa
kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. 3. Pada saat koneksi antar materi yang dibimbing oleh instruktur, waktu terlalu singkat, sehingga kesempatan diskusi terbatas hanya kepada beberapa orang tertentu saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan materi antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu dalam mengimplementasikan pemikiran KHD, yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan menjalankan 5 peran guru penggerak agar perubahan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kaitan lainnya adalah antara pemikiran KHD dengan fenomena gunung es. Keduanya menekankan pada kepribadian dan kodrat. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat, sedangkan fenomena gunung es juga menekankan kepribadian yang tampak dan kepribadian yang tidak tampak. Guru harus menggali kepribadian yang belum tampak agar muncul sebagai kekuatan diri dan dapat dikembangkan oleh siswa untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan P yang kedua, yaitu perasaan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasakan hal-hal sebagai berikut. Saya seperti terbangun dari mimpi yang panjang. Saya merasakan pembelajaran yang selama ini saya lakukan tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merasa malu dan mendapat tamparan keras betapa diskriminatifnya saya terhadap kebutuhan belajar siswa, betapa sedihnya saya selama belasan tahun mengajar, tidak mengenal kekuatan kodrat anak, tidak mengenal minat dan bakat murid. Selama ini saya memaksakan kehendak. Sekarang saya menyadari bahwa itu semua tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merasa bersyukur sekali dan bahagia serta beruntung mendapat kesempatan menjadi calon guru penggerak Angkatan 8. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mendapat banyak pemahaman tentang pemikiran KHD dalam pendidikan. Saya akan merubah diri saya untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan P yang ketiga, yaitu pembelajaran. Saya akan memaparkan bagaimana pembelajaran selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Yaitu 1. Dulu saya berpikir bahwa murid harus mengikuti apa perintah gurunya. 2. Pola lama yang penting anak duduk, dengar, diam, atau 3D, dan guru sebagai pusat pembelajaran. 3. Mengedepankan ranah kognitif sebagai aspek keberhasilan dan mengabaikan proses pembelajaran. Hampir tidak pernah meminta umpan balik dari siswa dalam pembelajaran selama ini. Sering menyalahkan dan memarahi siswa jika nilai ulangan siswa rendah. Tidak paham dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta tidak paham dengan 5 nilai guru penggerak dan 5 peran guru penggerak. Setelah saya mengikuti
pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa guru harus menjadi pemimpin pembelajaran. Guru harus menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. 2. Guru harus berpihak kepada anak, menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, dan menuntun pembelajaran anak disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Guru harus menuntun kekuatan kodrat. Guru harus melaksanakan pembelajaran menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta, guru harus mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus melakukan refleksi pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, atau di bagian penutup, guru harus meminta umpan balik dari siswa. Apakah pembelajaran yang dilakukan pada hari itu berkesan atau tidak berkesan, supaya kita membuat perencanaan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Guru harus mengembangkan kemandiriannya untuk menggali potensi dirinya. Guru juga harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, mendiseminasikan pemahaman modul 1.1 dan modul 1.2 kepada orang lain. Guru harus bergabung dalam komunitas praktisi. Guru juga harus berpikiran maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan P yang keempat, yaitu penerapan rencana di masa yang akan datang. Hal-hal yang akan saya lakukan berkaitan dengan penerapan perencanaan ke depan adalah sebagai berikut. Saya akan menyusun rencana pembelajaran. Berkaitan dengan penyusunan rencana pembelajaran, saya akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau berpihak pada murid. Yang ketiga, saya akan melakukan pembelajaran interaktif menyesuaikan abad 21 atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Serta saya akan melaksanakan pembelajaran kontekstual. Rencana selanjutnya ialah saya akan menerapkan yang sesuai dengan materi pembelajaran, seperti pada pembelajaran P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Rencana selanjutnya ialah saya akan menerapkan lebih inovatif dalam pembelajaran. Hal-hal yang akan saya lakukan ialah merancang pembelajaran yang menyenangkan murid, menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, saya akan menerapkan perencanaan nilai-nilai reflektif. Berkenaan dengan nilai reflektif, yang akan saya lakukan ialah saya akan merefleksi diri sendiri, apa kekuatan dan kelemahan yang saya miliki, dan harus melakukan perbaikan atas kelemahan yang dimiliki oleh diri sendiri. Terbuka masukan dan saran dari orang lain. Meminta umpan balik dari siswa tentang pembelajaran. Membuat perencanaan dan melakukan tindakan nyata. Perencanaan yang berikutnya ialah saya akan mengembangkan nilai-nilai mandiri. 1. Memiliki inisiatif diri untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan diri dan ekosistem pendidikan. Mengembangkan potensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan. Belajar otodidak, menggali potensi-potensi diri dengan belajar melalui Google dan YouTube sebagai panduannya. Berikutnya, saya akan menerapkan
rencana pengembangan nilai kolaboratif yang meliputi saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah, menjadi coach untuk rekan sejawat, bergabung dengan komunitas praktisi. Demikian Ibu Bapak Guru hebat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.